materi pembelajaran Al-Quran Hadis Madrasah Aliyah kelas 12 semester Gazahan. Bab yang ketiga, materi yang pertama, Al-Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-41, 42 tentang kerusakan alam di bumi dan di laut. Al-Quran surat Ar-Rum artinya bangsa Romawi. Kebanyakan ayat yang ada di dalam surat Ar-Rum membahas mengenai kekalahan bangsa Romawi dan berita kemenangan yang akan mereka raih di beberapa tahun setelahnya. Meski demikian, ada beberapa ayat yang membahas tentang pernikahan dan keluarga. Urutan surat Al-Quran surat Ar-Rum dalam Al-Quran adalah urutan yang ke-30. Kriteria surat Al-Quran surat Ar-Rum adalah Makkiyah. Jumlah ayat Al-Quran surat Ar-Rum adalah 84 ayat. Tujuan pembelajaran materi Al-Quran surat Ar-Rum ayat 40-41 tentang kerusakan alam di bumi dan di laut. 1. Siswa dapat membaca Al-Quran surat Ar-Rum ayat 40-41 tentang kerusakan alam di bumi dan di laut. 2. Siswa dapat menerjemahkan mufradat dan ayat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41-42 tentang kerusakan alam di bumi dan di laut. 3. Siswa dapat menguraikan isi kandungan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41-42 tentang kerusakan alam di bumi dan di laut. Materi ayat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 tentang kerusakan alam di bumi dan di laut. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Mufradat materi Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41-42 tentang kerusakan alam di bumi dan di laut. 1. Lafaz al-barri artinya darat.
lafaz al-barri artinya darat. 2. Lafaz al-bakhri artinya laut. Lafaz al-bakhri artinya laut. 3. Lafaz kasabat artinya perbuatan atau usaha. Lafaz kasabat artinya perbuatan atau usaha. 4. Lafaz yudhiqa artinya merasakan. Lafaz yudhiqa artinya merasakan. Terjemahan materi Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 tentang kerusakan alam di bumi dan di laut. Dhaharal fasadu, telah nampak kerusakan, fil barri wal bahri, di darat dan di laut. Bima kasabat aidin nasi, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'una, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Qul, katakanlah, siru fil ardi, adakan perjalanan di muka bumi. Fa'duru, maka perhatikanlah, kaifa kana aqibatul ladzina min qablu, bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kana aktsaruhum musyrikina, kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dhaharal fasadu, telah nampak kerusakan, fil barri wal bahri, di darat dan di laut. Bima kasabat aidin nasi, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'una, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Qul, katakanlah, siru fil ardi, adakan perjalanan di muka bumi. Fa'duru, maka perhatikanlah, kaifa kana aqibatul ladzina min qablu, bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kana aktsaruhum musyrikina, kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dhaharal fasadu, telah nampak kerusakan, fil barri wal bahri, di darat dan di laut. Bima kasabat aidin nasi, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'una, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Qul, katakanlah, siru fil ardi, adakan perjalanan
di muka bumi, fa'duru, maka perhatikanlah kaifa kana aqibatul ladzina min qablu, bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kana aktsaruhum musyrikina, kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Penjelasan materi Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41-42 tentang kerusakan alam di bumi dan di laut. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 menjelaskan bahwa di dunia ini telah nyata terjadi berbagai kerusakan atau bencana, yaitu dengan berkurangnya hasil tanaman dan buah-buahan karena banyak perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh para penghuninya, baik di darat maupun di laut. Menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari bahwa kata al-bar dan al-bahr yang saling bergandengan, daratan dan lautan mempunyai hubungan yang signifikan, sehingga ketika manusia melakukan kerusakan di darat, maka akan berdampak negatif pada laut. Begitu juga sebaliknya, sehingga terjadinya ketidakseimbangan serta kekurangan manfaat. Laut yang telah tercemar mengakibatkan ikan mati dan hasil laut berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Alhasil keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Menurut Zaid Ibnu Rafi', makna telah tampak kerusakan sesuai dengan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41, yakni dengan terputusnya hujan yang tidak menyirami bumi. Akhirnya timbullah paceklik. Sedangkan yang dimaksud dengan Al-Bahr ialah hewan-hewan bumi. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Yazid Ibnu Muqri dari Sufyan, dari Hamid Ibnu Qais Al-A'raj, dari Mujahid, sehubungan dengan makna firman-Nya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Bahwa yang dimaksud dengan rusaknya daratan ialah terbunuhnya banyak manusia, dan yang dimaksud dengan rusaknya lautan ialah banyaknya perahu atau kapal laut yang dirampok. Kerusakan dan bencana itu adalah akibat dari perbuatan manusia sendiri. Penyebabnya ada beberapa kemungkinan, seperti karena kemusyrikan, keingkaran, kemunafikan, dan kesesatan pikiran manusia. Mereka tidak mentaati perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh para rasulnya. Kerusakan atau bencana akibat perbuatan buruk manusia itu bermacam-macam. Dalam Al-Quran telah banyak diterangkan agar menjadi pelajaran bagi umat manusia. Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita juga amat banyak kerusakan yang dibuat oleh umat manusia dan akibat peristiwa alam. Akibat perbuatan buruk manusia yang menimbulkan kerusakan atau bencana itu, maka manusia sendirilah yang merasakan penderitaan, kesengsaraan,
dan kerugian. Meskipun di antara mereka ada yang menjadi korban karena tidak ikut melakukannya. Guna mencegah timbulnya kerusakan atau bencana, maka manusia harus kembali ke jalan yang benar, yakni agar mereka tidak lagi mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 42 menjelaskan, Allah memerintahkan kepada manusia supaya mengadakan perjalanan di muka bumi untuk memperhatikan dan mengambil pelajaran dari tingkah laku dan perbuatan orang-orang terdahulu. Dari perjalanan atau studi itu data diketahui berbagai peninggalan umat terdahulu. Di antara mereka itu ada yang memperoleh kejayaan dan ada pula yang menderita kerugian, penderitaan, kesengsaraan akibat kerusakan atau bencana yang menimpa mereka. Ada yang beriman dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada pula yang kafir, munafik, dan fasik. Orang-orang yang ditimpa bencana itu kebanyakan orang-orang yang musyrik dan sesat. Berdasarkan Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42, manusia idealnya harus memiliki perilaku: 1. Senantiasa merawat, menjaga, melindungi, serta memperbaiki lingkungan di sekitar, baik yang ada di daratan maupun di lautan, sebagai perwujudan rasa syukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala musibah atau bencana yang diterima. 3. Tidak putus asa dan merasa putus rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat terkena bencana alam. Salah satu caranya dengan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila sempat menyimpang. 4. Tidak membuang sampah dan merusak lingkungan sembarangan. 5. Terdapat tempat-tempat yang pernah terkena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembelajaran dan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan isi materi Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41-42 tentang kerusakan alam di bumi dan di laut. 1. Kerusakan lingkungan yang terjadi baik di darat, yaitu banjir, tanah longsor, kekeringan dan lain-lain, ataupun di laut yang penyebabnya adalah karena perbuatan manusia. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah atas perbuatan manusia tersebut mempunyai maksud agar manusia bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya agar senantiasa mawas diri dengan memperhatikan perilaku umat-umat terdahulu. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan atas amal perbuatan manusia yang ingkar pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.